Shalom, marilah kita membaca ayat Alkitab yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam surat Filipi 2 ayat 13, demikian bunyinya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Anda mungkin pernah mendengar salah satu cerita daripada Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul Dua Sang Katak. Ceritanya kira-kira seperti ini. Ada seorang saleh yang sedang mengalami masa-masa sulit. Karena itu ia mulai berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, selama ini aku telah mengabdikan hidupku sebaik-baiknya dan tidak pernah meminta apa-apa. Tetapi sekarang aku sudah tua dan bangkrut. Karena itu izinkanlah sekali ini saja aku menang lotre. Tetapi hari berlalu, minggu dan bulan pun berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Karena itu suatu malam dengan nada hampir putus asa, orang saleh itu berteriak kepada Tuhan dan berkata seperti ini, Tuhan, mengapa Engkau tidak memberi aku kesempatan? Lalu ia mendengar Tuhan menjawab, berilah aku kesempatan dulu. Mengapa Engkau tidak pernah membeli kupon lotre? Saudara yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu merupakan pemberian Allah dan bukan hasil usaha daripada manusia. Tapi apakah itu berarti bahwa keselamatan bisa terwujud tanpa kerjasama atau tanpa adanya usaha daripada kita manusia? Kalau kita baca surat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12, di sana jelas dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kalau Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu berarti sekalipun keselamatan itu merupakan anugerah, tapi Tuhan tetap menuntut kerjasama dari kita manusia. Dan sedemikian pentingnya kerjasama dari manusia, William Barclay dalam salah satu tafsirannya mengatakan, tanpa kerjasama dengan manusia, keselamatan itu tidak akan pernah bisa terwujud. Ia menggambarkan keselamatan itu ibarat seorang dokter yang memberi obat kepada seorang yang sakit. Obat itu tidak akan pernah menimbulkan dampak apa-apa dalam kehidupan orang sakit itu kalau ia tidak mau menerima dan memakan obat itu. Karena itu saudara yang terkasih, keselamatan juga membutuhkan kerjasama daripada kita manusia. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita melalui pekerjaan keselamatan yang harus dilakukan manusia, jawabannya adalah pertobatan atau buah daripada iman. Hanya saja yang menjadi masalah, iman tidak selamanya menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan orang Kristen. George Barna, seorang peneliti yang mengkhususkan dirinya untuk meneliti kehidupan spiritual daripada orang-orang Kristen yang ada di Amerika, melakukan penelitian pada tahun 2008, dia menemukan hasil yang mengejutkan. Ternyata sering sekali kehidupan atau moral daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan justru lebih baik daripada kehidupan bahkan orang Kristen yang sudah menyatakan dirinya sudah lahir baru. Karena itu melalui Filipi 2 ayat 13, Rasul Paulus mau mengungkapkan kepada kita ada dua unsur yang harus ditemukan dalam kehidupan orang beriman supaya pekerjaan keselamatan itu menjadi nyata. Yang pertama adalah kemauan, keinginan atau motivasi. Motivasi atau keinginan yang kuat akan mendorong manusia itu mewujudkan keinginan itu melalui pekerjaan yang nyata. Kemudian unsur yang kedua adalah pekerjaan atau perbuatan. Ketika kita sudah memulai dengan motivasi yang baik, maka motivasi itu pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Dan kalau kita ingin kemauan, keinginan, motivasi kita benar-benar menjadi motivasi atau keinginan yang kuat, satu hal yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia akan mengubah keinginan kita, mengubah motivasi kita, maka pekerjaan keselamatan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin.